Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andesha Marsha, Prodi 24 PGMI 1. Adapun NIM saya 862322024008. Nah, tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun dosen pengajar yaitu Pak Mustanil MPD. Nah, pada tugas kali ini yaitu mengenai merangkum makalah yang sudah dibahas pada pekan-pekan sebelumnya. Ada 5 makalah yang sudah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke makalah kelompok pertama. Adapun materi kelompok 1 yaitu pengertian asas dan problem status kewarganegaraan serta memahami hak kewajiban serta istilah dan definisi-definisi kewarganegaraan. Nah, yang pertama kita akan masuk ke pengertian asas. Pengertian asas kewarganegaraan yaitu dasar atau prinsip yang digunakan negara untuk menentukan warga negaranya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis asas kewarganegaraan. Ada 4. Yang pertama ada asas ius soli atau tempat kelahiran. Kedua ada asas ius sanguinis atau keturunan atau hubungan darah. Yang ketiga ada asas perkawinan. Dan yang keempat ada asas kewarganegaraan atau naturalisasi. Adapun asas kewarganegaraan di Indonesia menganut 2 asas, yaitu asas ius soli atau tempat kelahiran dan asas ius sanguinis atau keturunan. Adapun problem status kewarganegaraan ada 3 jenis. Yang pertama ada apartheid, yaitu seseorang yang tidak memiliki kewarganegaraan. Yang kedua ada bipartheid, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan ganda. Yang ketiga ada multipride, yaitu seseorang memiliki kewarganegaraan lebih dari 2 negara. Selanjutnya kita masuk ke bagian memahami hak dan kewajiban serta istilah dan definisi-definisi kewarganegaraan. Nah, yang pertama ada hak warga negara. Nah, hak yang melekat pada manusia sebagai anggota negara, namun dibatasi oleh status kewarganegaraan. Yang ketiga ada definisi kewarganegaraan. Ada 2 definisinya. Yang pertama adalah iudiris, yaitu ikatan hukum antara individu dan negara. Dan yang kedua ada sosiologis, ikatan emosional. Nah, selanjutnya yaitu kelompok 2. Di sini menjelaskan definisi-definisi negara dan juga unsur-unsur pembentuk negara. Dan yang pertama ini ada definisi negara, yaitu negara adalah organisasi kekuasaan tertinggi yang mengatur masyarakat pada wilayah tertentu. Adapun unsur-unsur pembentuk negara ada 4. Yang pertama adalah penduduk yang tetap, kedua wilayah, ketiga ada pemerintah yang berdaulat, dan yang terakhir adalah kemampuan menjalin komunikasi dengan sesama negara lain. Selanjutnya ada kelompok 3 yaitu menjelaskan tentang teori terbentuknya suatu negara dan bentuk-bentuk negara. Yang pertama ini kita akan masuk ke teori-teori terbentuknya negara. Ada beberapa teori. Yang pertama adalah teori ketuhanan, di mana negara ini terbentuk karena kehendak Tuhan. Dan yang kedua ada teori perjanjian masyarakat, di mana negara lahir dari kesepakatan individu. Dan yang ketiga ada teori kekuasaan. Negara terbentuk karena dominasi kelompok terkuat. Keempat ada teori patrimonial, yaitu negara berkembang dari organisasi keluarga. Selanjutnya yaitu ada bentuk-bentuk negara. Terdapat 3 bentuk negara. Yang pertama adalah negara kesatuan. Kedaulatan di tangan pemerintah pusat saja, seperti yang ada di Indonesia. Kedua, ada negara serikat, di mana kedaulatan itu terbagi atas pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dan yang ketiga yaitu ada negara konfederasi, yaitu kerjasama longgar antara suatu negara. Selanjutnya kelompok 4 yaitu menjelaskan tentang pengertian, sifat,
mengenai Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang dalam sistem ketatanegaraan. Yang pertama ada pengertian UUD 1945, yaitu konstitusi tertulis tertinggi di Indonesia, berisi dasar negara, sistem pemerintahan, hak kewarganegaraan, dan tujuan nasional. Kedua, ada pengertian undang-undang. Peraturan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan Presiden, berfungsi menjabarkan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun sifat-sifat UUD 1945 yaitu tertulis, fleksibel, singkat, fundamental, mendasarkan pada Pancasila, mengikat dan memaksa, juga permanen tetapi dapat diubah. Selanjutnya kelompok 5 yaitu menjelaskan tentang konstitusi dan hubungannya dengan lembaga negara Indonesia. Yang pertama ada pengertian konstitusi, yaitu sistem aturan dasar negara yang mengatur lembaga negara dan hubungan negara dengan warga negara. Adapun ciri-ciri konstitusi yaitu hukum dasar tertinggi, mengatur pembagian kekuasaan, menjamin HAM, dan yang terakhir adalah fleksibilitas dan dinamis. Selanjutnya ada hubungan konstitusi dengan lembaga negara. Nah, konstitusi ini adalah sumber legitimasi dari lembaga negara. Baik, cukup sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.